Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil ihsan. Alhamdulillah ala nikmatil islam. Alhamdulillah ala nikmatil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Sebagaimana peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak aruh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama Muhammad Zikri dengan NIM 207015180. Selanjutnya ada Muhammad Fahri dengan NIM 207015086. Dan terakhir saya sendiri Muhammad Al-Farizi dengan NIM 2070153 sebagai moderator. Baiklah, di sini kami akan membawakan materi. Baiklah, di sini kami akan membawakan materi tentang persoalan perceraian di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Zikri. Kepada Muhammad Zikri, dipersilakan. Terima kasih teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami bertiga di sini ingin membahas tentang persoalan perceraian di Indonesia. Kita dari definisinya dulu. Apa sih pengertian daripada perceraian itu? Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa macam perceraian. Di antaranya salah satu suami dan istri meninggal dunia dan juga berpisah karena ketidakcocokan dan kurang harmonis dalam rumah tangga. Jadi salah satu daripada perceraian ini mungkin ada 3 penyebab. Bisa jadi karena cerai ditinggal meninggal, dan juga cerainya ini karena kagak cocok antara suami dan istri, dan juga bisa jadi perceraian tersebut terjadi karena kurang harmonis di dalam rumah tangga. Di dalam Islam, perceraian dapat terjadi ketika suami tidak dapat menafkahi kebutuhan baik jasmani dan rohani, sehingga istri dapat menuntut kepada pengadilan untuk melakukan khuluk. Jadi di dalam Islam ini kalau antara seorang suami tidak bisa menafkahkan seorang istrinya nafkah jasmani maupun nafkah rohani, maka seorang istri pun dapat menuntut ke pengadilan untuk melakukan khuluk. Next. Apa sih faktor-faktor yang menjadi penyebab persoalan di Indonesia? Ini ada 10 faktor yang menjadi penyebab perceraian yang sering terjadi di antaranya. Pertama, keegoisan di dalam suami istri. Jadi tingginya egois antara suami istri yang menyebabkan mereka ini bertengkar dan juga mengakibatkan perpisahan. Yang kedua, antara suami dan istri kurangnya menghargai satu sama lainnya. Yang ketiga, suami dan istri tidak dapat saling berbagi keharmonisan. Mungkin banyak penyebabnya yang membuat mereka tidak harmonis di dalam rumah tangga. Yang keempat, suami dan istri kurang meluangkan waktunya. Mungkin sibuk, sama-sama sibuk. Mereka memikirkan karir sehingga di dalam rumah tangganya tidak bisa meluangkan waktunya. Sibuk dalam pekerjaan masing-masing. 5, suami dan istri yang sangat bersikap kasar. Ya, yang satu mungkin suaminya main tangan,
suaminya kasar terhadap istrinya sehingga istrinya tekanan batin membuat istrinya ini tidak kuat dan menggugat perceraian. Yang keenam, faktor penyebab terjadi perceraian yaitu suami dan istri memiliki dorongan seks yang lebih tinggi. Artinya di antara suami ataupun istri ada salah satu keduanya ini dorongan seksnya tinggi sehingga yang satu seksnya tinggi, yang satu kurang, sehingga membuat mungkin suami kurang memuaskan di dalam hubungan seks tersebut dan suami memilih berhubungan seks dengan wanita lainnya sehingga dia meninggalkan istrinya tersebut. Dan faktor penyebab perceraian yang sering terjadi yang selanjutnya yaitu terjadinya kawin paksa sehingga salah satu pihak tidak betah. Karena di zaman sekarang ini bukan kayak zaman Siti Nurbaya, teman-teman. Seorang wanita dijodohi oleh ayahnya yang mereka kedua-duanya tidak suka di antara satu sama lainnya, sehingga terjadi ketika sudah menikah mungkin tidak ada kecocokan di antara keduanya sehingga membuat diri keduanya berpisah. Dan faktor selanjutnya yaitu yang menyebabkan perceraian yang kedelapan, ketidakinginan seorang istri dimadu dengan wanita lain oleh suaminya. Biasanya seorang laki-laki ini kurang kalau punya istri satu, teman-teman, sehingga mereka selingkuh di belakang seorang istrinya dan ketahuan, dan istrinya juga nggak kuat untuk dimadu. Akhirnya terjadilah perceraian. Dan salah satu faktor selanjutnya yaitu pihak keluarga yang tidak menginginkan pernikahan yang sudah terjadi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah salah satunya telah melakukan perbuatan selingkuh atau menduakan pasangan secara diam-diam. Nah, ini banyak terjadi kasusnya, ya, selingkuh atau pelakor yang sebut kita perebut laki orang atau pebinor, perebut bini orang, sehingga ketahuanlah antara keduanya membuat hubungan mereka hancur dan membuat perceraian yang sekarang lagi booming seperti sekarang ini. Next. Lalu bagaimana ketika kita sudah tidak cocok di antara kedua, antara suami dan istri, menyebabkan perceraian? Bagaimana sih tata cara perceraian itu yang baik? Ya, ada tata caranya. Jangan tiba-tiba kita melakukan cerai. Tidak seperti itu. Ada tata caranya di dalam Islam maupun di dalam undang-undang. Di dalam suatu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang tata cara perceraian, yang pertama adalah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi cara perceraian yang pertama itu bukan seorang suami di dalam undang ini melakukan cerai dan itu sudah cerai, tapi ketika seorang suami dan istri melakukan perceraian maka harus di depan sidang pengadilan. Nah, tugas sidang pengadilan di sini yaitu berusaha untuk mendamaikan antara keduanya. Kalau bisa hubungannya ini dilanjutkan, tapi kalau tidak bisa maka sidang cerai pun dilakukan. Dan yang kedua, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Jadi tidak bisa semena-mena antara suami ini menceraikan seorang istrinya tanpa alasan. Jadi harus dengan ada alasan yang konkret yang kuat yang menyebabkan satu sama lain ini berpisah, yang menyebabkan perceraian. Ya, jadi ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Mungkin banyaknya persoalan di dalam kehidupannya. Jadi harus ada alasan-alasan yang kuat yang membuat seorang suami ini menceraikan atau menceraikan istrinya. Dan yang ketiga, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diakui peraturan perundangan sendiri. Teman-teman, kasus-kasus perceraian di Indonesia biasanya didasarkan atas faktor yang telah tadi disebutkan, ya, atau tidaknya umur dari satu pernikahan itu
tidak menjamin pernikahan tersebut akan kekal sampai akhir hayat. Jadi walaupun kadang-kadang kita sudah berumah tangga lebih dari 10 tahun, 20 tahun, tidak menjamin ketika kita sudah melewati 10 tahun itu akan hidup selamanya. Mungkin ada ujian-ujian, cobaan-cobaan di dalam rumah tangga yang sehingga membuat antara keduanya itu berpisah. Contohnya kasus pernikahan yang telah terjadi di Indonesia antara lain yaitu yang kita ketahui Taki Malik itu ya seorang Hafiz dengan Salsafina. Kemudian ada juga penceraian antara Sule dan Lina, dan juga masih banyak lagi public figure yang terlihat harmonis di depan banyak orang dan rata-rata sudah lama menjalankan pernikahan, lalu mereka keduanya berujung kepada penceraian. Ya tidak lain dan tidak bukan diantaranya salah satu daripada 10 faktor yang tadi telah disebutkan, ya antara pelakon atau kurangnya harmonis di dalam rumah tangga, atau mereka saling egois dan lain sebagainya. Next, lalu bagaimana dengan hulu atau pengajuan perceraian daripada pihak istri? Apakah talak jatuhnya hanya dengan hulu atau masih menunggu suami menyebutkan lafaz talak jika terjadi hulu yang terlepas daripada talak? Ulama menjadi ada banyak pendapat, di antara ada 3 pendapat. Pertama pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam kitabnya yang baru dan jumhur ulama bahwa hulu termasuk talak. Yang kedua juga ada pendapat Imam Syafi'i juga di dalam kitab Ahkamul Qur'an bahwa hulu merupakan pasah bukan talak. Dan yang ketiga, jika diniati tidak mentalak maka tidak menjadi talak sama sekali. Pendapat ini bisa disampaikan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dan diperkuat As-Subki serta Muhammad bin Nasir Al-Mawaddi dalam kitabnya Ikhtifal Al-Ulama, yang dalam hal ini merupakan pendapat terakhir daripada Imam Syafi'i. Lalu teman-teman, ada beberapa ketentuan mengenai khulu. Yang pertama, seorang istri meminta suami untuk melakukan khulu jika ada bahaya yang mengancam atau ada perasaan takut tidak menjalankan hukum Allah. Yang kedua, tidak boleh ada penganiayaan daripada pihak suami kepada seorang istri, dan jika suami menganiaya seorang istri, suami tidak berhak mengambil apapun daripada istrinya. Yang ketiga, jika suami merasa tidak senang kepada istrinya, maka suami tidak boleh mengambil sesuatu pun daripada harta istrinya. Khulu sebagai talak bain, sehingga tidak boleh rujuk kembali kecuali apabila mantan istri menikah lagi kemudian cerai dengan suami keduanya. Lalu hukum penceraian dalam fikih konvensional yang cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang tidak berdaya atau perlakuan seorang suami yang semena-mena kepada semena-mena. Kapanpun suami dapat menceraikan mereka walaupun mereka sebenarnya tidak menginginkan putusnya tali perkawinan dalam keadaan apapun kalau suami sudah mengucapkan kata talak. Next, hukum cerai dalam syariat Islam yaitu ada 5. Yang pertama, perceraian wajib apabila terjadi jika suami dan istri tidak lagi bisa berdamai, keduanya sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Bahkan setelah adanya 2 orang wakil daripada pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa berdamai. Biasanya masalah ini akan dibawa ke pengadilan, dan jika pengadilan memutuskan bahwa talak atau cerai adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya. Yang kedua, penceraian menjadi sunnah. Ternyata penceraian juga bisa mendapatkan hukum sunnah ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah ketika suami dan tidak mampu menanggung kebutuhan istri. Ya, selain itu ketika seorang istri tidak lagi menjadi martabat dirinya, tidak bisa menjaga martabat dirinya, dan suami tidak dapat lagi mampu untuk membimbingnya. Hukum perceraian bisa menjadi makruh apabila seorang istri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik,
maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Makruh ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dianggap suami sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya jika rumah tangga sebenarnya masih bisa diselamatkan. Dan selanjutnya penceraian bisa menjadi mubah, boleh. Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai adalah boleh atau mubah. Misalnya ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsunya, atau ketika istri belum datang haid atau telah putus haidnya. Dan yang terakhir, penceraian hukumnya bisa menjadi haram. Bagaimana bisa menjadi haram? Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya saat istrinya sedang haid atau nifas, atau ketika seorang istri pada masa suci dan tidak saat suci, dan di saat suci tersebut suami telah berjima dengan istrinya. Selain itu, suami juga haram menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih daripada satu kali. Mungkin selanjutnya bisa dibacakan oleh Kakanda Fahri. Oke. Nah, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya. Proses penceraian secara Islam. Pasangan suami istri beragama Islam yang salah satunya berniat untuk bercerai harus tunduk pada komplikasi hukum Islam KHI yang berlaku berdasarkan Instruktur Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, dalam proses penceraian berdasarkan KHI terdapat dua istilah, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Pasal 106 KHI menegaskan dalam menegaskan hal tersebut, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sebentar. Saya mau meningkatkan brightness saya dulu. Oke, sampai mana? Berdasarkan penjelasan pasal 14 UU Perkawinan dan PP 9 tahun 1975 diatur tentang cerai talak, yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Talak menurut pasal 117 KI adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam pasal 129 KI yang berbunyi, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Bisa dilanjutkan? Oke. Selanjutnya, mengacu pada UU Perkawinan PP 9 1975 dan KHI bahwa seorang suami muslim yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan tentang maksud menceraikan istrinya, diikuti dengan alasan-alasan surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke pengadilan agama tempat ia berdomisili. Dengan demikian, sang suami meminta diadakan sidang oleh pengadilan agama untuk maksud tersebut. Pengadilan agama akan mempelajari surat pemberitahuan tersebut dan dalam selambat-lambatnya 30 hari akan memanggil penggugat beserta istrinya guna meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut. Hukum negara Indonesia hanya mengakui talak yang diucapkan suami di depan pengadilan agama. Adapun talak yang diucapkan suami di luar pengadilan agama hanya sah menurut hukum agama. Di dalam artikel berjudul Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan Hukum Online, Nasrullah Nasution SH menyatakan bahwa cerai talak yang dilakukan suami di luar pengadilan agama menyebabkan ikatan perkawinan
antara suami istri tersebut dalam putus secara hukum sebagaimana diatur oleh negara. Oke, bisa lanjut. Selain perceraian, pasangan muslim hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama. Pasal 119 KHI juga menyebutkan bahwa berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tentang hal ini dilakukan melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk pengadilan agama. Adapun cerai gugatan cerai hanya dapat diajukan oleh istri sebagaimana diajukan oleh istri sebagaimana terdapat dalam pasal 132 ayat 1 KHI Pengadilan Agama. KHI gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa seizin suami. Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Pasal 132 ayat 2 KHI. Lanjutnya. Cara terbaik untuk menghindari perceraian. Yang pertama, diskusi masalah dengan pasangan Anda. Nah, itu pasti. Karena masalah sekecil apapun menyebabkan keretakan dalam pernikahan Anda. So, cobalah untuk mendiskusikan masalah apapun dengan pasangan Anda. Ingat, terbukalah pada pasangan Anda tentang apa yang sebetulnya yang Anda rasakan. Yang kedua, menawarkan solusi. Ketika rumah tangga Anda mengalami masalah, cobalah untuk menawarkan solusi untuk mengatasinya. Ini adalah salah satu metode yang efektif untuk menghindari perceraian. Yang ketiga, berpikir positif. Ini adalah tips yang dapat membantu Anda menghindari perceraian dan membawa kembali kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan Anda. Jika Anda berpikir bahwa perceraian atau perpisahan adalah satu-satunya cara menghadapi masalah, hal itu akan mempengaruhi kehidupan pernikahan Anda. Jadi, berpikirlah lebih positif dan optimis. Selanjutnya. Halo, selanjutnya. Udah. Oh ya, sudah ya. Bagian saya sudah selesai ya. Enggak, lanjut. Oh ya. Oh lanjut. Oke, apa. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi, jika Anda yang membuat kesalahan, cobalah untuk memperbaiki kesalahan Anda. Jangan malah menuduh pasangan Anda yang bersalah. Perbuatan ini malah akan memperkeruh keadaan. Yang kelima, introspeksi ya. Iya. Punya kebiasaan buruk yang perlu dihilangkan. Semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihan dalam diri masing-masing. Untuk menjaga kestabilan rumah tangga Anda dan pasangan harus lebih sering melakukan introspeksi diri. Yang keenam, luruskan kesalahpahaman. Ini adalah salah satu akar penyebab dari perceraian. Kesalahpahaman bisa merusak hubungan Anda dan membuat pasangan kehilangan kepercayaan. Jika Anda mengalami banyak masalah dalam kehidupan pernikahan Anda karena kesalahpahaman, jangan anggap itu hal ringan. Segera luruskan kesalahpahaman yang terjadi pada Anda dan pasangan. Oke, lanjutnya dampak dari perceraian. Oh iya, maaf, saya masih lanjut ya? Sampai slide ke-16. Oke, siap. Ini baru slide berapa ini? 14. Oh, oke, 2 lagi ya? Iya. Oke, ntar kalau lupa diingetin ya. Oke, lanjut. Balik ke presentasi. Dampak yang selanjutnya adalah dampak dari perceraian. Pertama, mental seorang anak
yang hancur karena kehilangan tempat mengadu dan berlindung. Itu sudah pasti. Kedua, terjadinya selisih pemahaman di antara kedua belah pihak secara berkepanjangan. Benar sekali ini. Yang ketiga, ketika berada di masyarakat akan dianggap cap atau dilabeling sebagai pasangan tidak harmonis. Itu pasti akan menjadi perbincangan atau menjadi omongan yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, terjadinya perebutan harta warisan dan hak asuh. Nah, ini juga sama. Pasti akan terjadi perebutan harta dan warisan, apalagi hak asuh. Kelima, perceraian adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah dan disukai oleh iblis. Kalau nggak salah, saya pernah mempelajari, saya pernah mendengar dari ustadz saya, beliau berkata, Raja Iblis akan bangga ketika anak buahnya itu bisa membuat antara suami dan istri itu bercerai. Itu sama Raja Iblis itu langsung ditempatkan di tempat yang tinggi. Oke, lanjutnya. Hikmah perceraian. 1. Dapat menemukan pasangan yang lebih cocok serta harmonis untuk kedepannya. Kedua, terbebas dari segala macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, lebih fokus dalam menata kehidupan untuk membentuk hubungan pernikahan yang lebih awet ke depannya. Ayo lanjut, Pari. Oke, selanjutnya di surat Al-Baqarah ya. Iya. Ayat 228 sampai 232. Sebentar, saya lebih enak membaca di Qurannya. 228. Bentar. Langsung artinya saja ya. Iya. Karena berhubung waktu mempersingkat pertemuan ini. Al-Baqarah ayat 228 hingga 232 yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kuruk. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Selanjutnya. Sudah ngap? Ya. Oh ya. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Al-Farisi. Tafadhol. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang dalil perceraian, di mana ini lanjutan dari tadi ya, dalil tadi. Langsung aja di artinya bisa dibaca sendiri ayat Al-Qur'annya, yang mana talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Jadi di sini ayat 229 ini jelaskan bahwa talak itu bisa rujuk sampai 2 kali doang. Setelah itu maka talak itu tidak dapat rujuk kembali. Maka halnya tadi dikembalikan kepada hukum kepada tata caranya ialah seorang istri tersebut atau suami tersebut harus menikah kembali, lalu bercerai kepada suami atau istri yang kedua, lalu kembali lagi melakukan akad kembali atau akad nikah kembali. Nah, selanjutnya di 230, kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perbuatan tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Suami pertama dan bekas istri untuk menikahi kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjelaskan hukum-hukum Allah.
Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Nah, di sini jelaskan tadi setelah ditalak 2 kali oleh suami, sang istri di talak ketiga tidak dapat kembali rujuk kepada suaminya. Ketentuannya, istri tersebut harus menikah kembali dengan lelaki lain dan bisa kembali lagi ke suami pertama apabila dia telah bercerai dari suami keduanya. Hanya di 231, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir idahnya, maka talah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jar untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah pada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi sini ketika seorang suami telah memberikan talak yang kedua dan setelah rujuk, maka pertahankanlah pernikahan tersebut, atau kalau memang tidak dapat ditahan lagi, maka lepaskanlah, karena itu adalah pilihan terbaik, maka lakukanlah. Terus di ayat 232, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Selanjutnya dalam Quran surah At-Tolak ayat 1-7, itu dapat dibaca sendiri di Al-Qur'annya atau di PPT-nya, langsung dibacakan artinya. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap diri sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Nah, jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwa ketika setelah diceraikan, memang benar-benar cerai di talak ketiga, seorang istri harus menghadapi masa idahnya, kurang lebih bisa dikatakan 3 kali bersuci atau dibulankan, itu selama kurang lebih 3 bulan 10 hari atau 3 bulan lebih, pokoknya 3 bulan lebih. Intinya ketika suami istri telah bercerai pada suami sebelumnya, untuk dinikahi oleh suami selanjutnya harus melewati masa idah terlebih dahulu. Nah, terus ayatnya, maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan adalah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya tadi ketika telah masa idah, dia telah menikah kepada suami keduanya dan tidak ada kecocokan di suami keduanya. Setelah itu mereka bercerai. Maka selanjutnya suami tersebut boleh menikahi, rujuk kembali dengan syarat melakukan akad nikah kembali. Dan yang selanjutnya itu, dan dia memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Selanjutnya, perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah itu kan hanya kepada kamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Nah, itu tadi ketentuan dari masa idah. Nah, masa idah bisa dijelaskan kalau menopause itu kurang lebih 3 bulan lebih. Tapi kalau untuk wanita hamil itu sampai dia melahirkan anaknya, itu baru boleh dinikahi lagi sama suami yang lain. Hanya ayat ini di 2 ayat terakhir, ayat 6 ayat 7 surah At-Tolak,
Tepatlah mereka para istri mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Jika mereka istrinya sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Nah, jadi untuk suami yang setelah mentalak istrinya, sudah menceraikan istrinya, bukan terlepas dari dari urusan tanggung jawabnya, maka ada tanggung jawab lain yang harus ditekankan. Jadi ketika istrinya hamil, maka sang suami tersebut atau mantan suami tersebut harus menafkahi istrinya dengan masuk menafkahi anaknya sampai anaknya itu lahir ke bumi. Lalu ketika sedang menyusui, maka sang mantan suami tersebut wajib untuk menafkahi anaknya melalui memberikan biaya kehidupan kepada istrinya, kepada mantan istrinya. Lalu ayat terakhir adalah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya adalah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah padanya. Allah tidak membanding kepada seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kehilafan itu ada di dalam diri manusia. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.